Hai Baba, Hai kakak, apa kabar nih? Apa kabar? alhamdulillah baik-baik. Mungkin masih banyak yang orang yang belum tahu nih audisi di Korea. Coba boleh diperkenalkan nggak? Baba itu siapa? Latar belakangnya apa? Terus sekarang lagi sibuk apa? Sebenarnya Babah Ustadz Chen ini hanyalah seseorang yang aktif di Twitter, sering update tentang keseharian seperti apa gitu-gitu, lalu akunnya jadi viral, membludak gitu. Jadi aku cuman orang Indonesia yang tinggal di Korea selama 8 tahun gitu. Hmm, Jadi sering ngomongin Koreaan di Twitter. Terus apa ya? Hmm, sekarang lagi sekarang sibuk apa? Sekarang lagi gara-gara pandemi, jadi aku pulang ke Indonesia. Terus sekarang lagi sibuk mengembangkan si Ustadz Chen sih, si platform media sosial, Twitter dan Instagram. Sekarang merambah ke YouTube juga. Lagi sibuk ngurusin itu pokoknya. Ingin menjadi apa memang ustadznya sekarang? Uh, Susah juga ya dibilangnya apa ya. Aku dari dulu pengen banget bikin usaha sendiri. Sampai sekarang masih belum tahu sih usahanya apa. Tapi kayak pengen aja gitu ada produk yang brand aku sendiri. Tapi masih belum tahu apa. Oh mantap, mantap. Iya. Nah, kamu tuh di Korea tinggalnya apakah nekat atau Korea kayak aku pengen tinggal di Korea aja biar keren atau kuliah atau emang kerja atau ikut keluarga iya sih iya. Aku 8 tahun yang lalu, 2012, kan aku K-popers. Aku tuh pindah ke Korea tahun 2012, jadi lulus SMA langsung ke Korea. Karena awalnya cuman pengen belajar bahasa doang di sana, belajar bahasa 1,5 tahun. Ternyata udah 1,5 tahun tinggal di sana, aku jadi suka, kayak udah terbiasa gitu sama negaranya, punya banyak teman, terus juga kayak sayang aja udah belajar bahasa Korea, masa nggak dilanjutin sih kuliah di sana gitu kan. Jadinya aku juga kuliahnya di sana 4 tahun, terus lulus kuliah sempat kerja dulu 2 tahun. Gitu. Jadi totalnya 8 tahun di Korea. Oh. Nah, soalnya yang menarik tuh aku kan sempat lihat di bio Instagram kamu tuh. Kamu kan Hmm. ngambil double degree antara jurnalistik sama art. Hmm. Jurnalistik sama art kan sebuah hal yang berbeda nih. Kenapa Hmm. kamu mengambil dua hal ini sih? Kalau soal yang jurusan pertama, aku emang dari SMA udah aktif di perfilman segala macam, kayak emang suka banget sama hal. Kedengeran nggak azannya? Apa-apa. Sini ya. Harusnya aku tuh di mimbar tapi ya. Jadi sebentar deh, tunggu bentar. Oke, jadi harusnya jadi dari SMA aku udah suka perfilman segala macam. Jadi aku ingin belajar lebih tentang perfilman di Korea. Dan sedangkan pada saat itu aja udah kelihatan kayak Korea ada potensi untuk besar gitu perfilmannya. Jadi kayak wah ini tepat banget nih kalau aku belajar perfilman di Korea. Jadi aku pilih media, jurnalisme dan komunikasi karena perfilmannya tuh dibahas tuh kebanyakan di jurusan ini media. Terus jadi fokusin di perfilmannya, tapi gelarku di jurnalistik yang Oh. pertama. Terus yang kedua aku ngambil jurusan sastra Inggris sebagai double degree karena aku juga selain perfilman aku juga suka di puisi gitu-gitu kayak art yang lebih ke arah tertulisnya, dan aku juga kan sempat kepikiran pengen jadi penulis dulu, jadi kayak pengen belajarin lebih lanjut. Dan emang di Korea itu disarankan untuk mengambil 2 major. Okay. Di semua kampus tuh kayak gitu, jadinya makanya aku ambil 2 major dan majornya aku pilih sastra Inggris. Oh, keren sih, keren. Berawal dari kesukaan film sampai akhirnya lo mengambil sebuah. Tapi lo puisi itu lo suka? Suka. Kalau di Korea tuh gimana sih? Karena kan kalau di sini kan orang suka puisi pasti kayak lu kayak lebay lu melankolis banget gitu. Tapi kalau stigma orang Korea tuh dengan puisi itu gimana sih? Oh berarti lu orangnya ini ya kayak apa,
apa ya, kopuitis tuh apa ya, kayak romantis gitu. Romantis gitu, kayak feelingnya peka gitu, lebih ke arah itu sih. Oh, nah menarik nih. Kalau kan lu dari awalnya suka K-pop, terus akhirnya ke Korea, terus kuliah di sana, sampai sekarang menjadi seorang content creator bisa atau influencer bisa dibilang ya? Antara content creator atau influencer. Iya. Nah, kedua itu bingung. boleh ceritain perjalanan karir lu nggak, kayak dari lu yang bukan siapa-siapa, lu berangkat ke sana sekolah segala macam, sampai ada brand-brand yang melirik lu, sampai sekarang ada brand-brand besar Iya. lu. Awalnya kan cuman kayak apa ya, konsisten update di Twitter tentang apa yang terjadi sehari-hari. Cuman aku memang punya ciri khas sendiri kalau nge-tweet. Jadi kayak selalu aku pakein sentuhan humor atau aku bikin untuk supaya relatable, sebisa mungkin relatable deh. Jadi orang yang baca juga kayak oh my god ini gue banget gitu, terhibur gitu kan. Dan awalnya juga gara-gara satu tweet ntar viral, lucu gitu, terus ntar orang-orang jadi banyak yang follow, terus ntar sebulan kemudian ada tweet yang viral lagi karena lucu gitu, ntar di follow lagi gitu. Sampai akhirnya sekarang setelah aku kan bikin akun ini 2013. Oke. Jadi 2013 apa 2012 ya? Pokoknya saat aku di Korea gitu juga aku nge-tweet tentang Korea, jadi yang suka kekoreaan pada follow juga untuk update kayak gimana sih hidup di Korea gitu kan. Terus ya udah jadi makin lama makin besar aja akunnya. Sampai sekarang akhirnya udah 120.000 followers. Wow. Ya, dan aku kan anaknya apa ya, sangat interaktif sama followersku. Misalnya mereka mention aku segala macam, pasti aku reply. Nggak pasti, maksudnya kayak sebisa mungkin aku reply sebanyak mungkin. Jadi itu mungkin yang dilihat sama brand-brand. Karena kebanyakan brand-brand yang kontak aku bilang, aku suka melihat interaksi kamu ke followers kamu. Menurut aku engagement kamu tinggi gitu. Makanya mau nggak, kamu tertarik nggak kalau kerjasama sama kami gitu. Tapi dan brand-brand yang brand-brand yang nyamperin aku itu biasanya karena setopik sama aku. Misalnya aku suka ngomongin Korea, ntar brandnya ada sambungannya sama Koreaan gitu. Tapi kamu masih ingat nggak kira-kira brand pertama yang kontak kamu untuk mengajak kerjasama yang sudah menghasilkan uang ya, bukannya kayak titik-titik kayak yang gratisan gitu? Brand pertama itu, aduh. Nggak usah nyebutin merek, nggak apa-apa. Style Korean Indonesia. Dia tuh adalah brand beauty brand. Beauty brand dari Korea yang dia jual-jualin skincare Korea. Terus dia buka official store-nya di Plaza Senayan. Gitu. Terus dia pas opening-nya itu dia invite aku. Terus aku jadi dibikinin event gitu di sana, sama sekalian juga promosi kayak kerjasama gitu. Itu brand besar pertama yang kamu sama kamu. Itu lumayan biayanya. Lumayan. Oke. Ya, pada saat itu aku belum ada rate card sama sekali. Jadi waktu mereka tanya kamu fee-nya berapa untuk kesini, untuk dibikinin event tuh berapa? Aku nggak tahu sama sekali. Terus aku sebut angka, terus mereka kayak itu kayak kemurahan deh. Mereka yang ngomong gitu loh. Gawat. Terus aku kayak, oh iya ya. Terus jadi mereka yang nego-nego dinaikin harganya. Terus aku kayak, oh okay. Tahun 2019, tahun lalu. 5 tahun lalu. Berarti lumayan panjang ya perjalanan dari 2013 sampai akhirnya mendapatkan brand ini itu sekitar 7 tahunan. Iya betul. Sebenarnya banyak dari yang kemarin tahun-tahun 2017 sudah ada beberapa yang kontak, cuman nggak jadi karena aku posisinya di Korea. Berarti memang sebelum-sebelumnya tuh nama Babah memang sudah dikenal oleh brand-brand di Indonesia. Betul. Nah, kalau aku lihat dari perjalanan karir kamu dari feed Instagram kamu, kamu tuh sebenarnya awalnya ingin dikenalnya sebagai content creator yang mengusung beauty atau fashion? Kayaknya keduanya bisa digabung nggak sih, fashion dan beauty gitu ya nggak sih? Awal mulanya Awal mulanya lebih ke beauty sih. Kayak kalau misalnya ditanya
Soalnya kalau fashion aku suka, tapi aku nggak pernah berbagi informasi tentang itu, kayak diam-diam aja, suka-suka aja, kayak interest diriku sendiri. Tapi sedangkan kalau beauty, aku sering ngomongin, kayak guys aku nyoba produk ini dari dulu, kayak ini cushion bagus banget nih, lipstick nih keren gitu. Jadi harusnya sih lebih hype ke beauty ya. Oke, tapi sampai sekarang akhirnya kamu menggabungkan fashion dan beauty itu ya. Nah, kalau kamu sendiri tuh patokannya tuh kemana sih kalau untuk masalah fashion dan beauty? Sebentar, bingung juga ya aku, soalnya kayak sekarang makin random gitu, kayak kayak health and lifestyle juga, kayak lebih ke arah ini sih, lifestyle kayak mencakup apa aja ya, hobi, interest. Hobi, iya interest segala macam. Kayak gitu. Kan kalau misalnya di Indonesia kan kayak pacuannya, misalnya kalau misalnya saya ngelihatnya acuannya, saya fashion sama beauty-nya ngelihatnya ke misalnya brand-brand Fishfin segala macam, atau kasarnya orang Indonesia melihat patokannya itu kayak, oh gue harus dandan kayak hype beast segala macam gitu. Kalau sendiri acuannya kemana sih? Apakah ke idol Korea atau mana? Lebih ke Korea. Tapi Koreanya juga bukan yang Korean street style kayak yang hypebeast gitu, enggak. Tapi lebih ke arah yang vintage kayak Joy Red Velvet. Gitu, atau anak-anak Red Velvet tuh aku suka semua gaya-gayanya, sama Blackpink. Jadi kayak yang apa ya, klasik tapi formal vintage gitu. Nah, kalau ini kan masih banyak beberapa orang, saya masih banyak yang belum tahu nih, kira-kira rata-rata tuh anak-anak muda di Korea, mereka tuh kalau into ke fashion sama beauty tuh mereka tuh acuannya kemana sih? Kalau beauty, mereka pasti ke artis-artis di kayak CV, CF-nya, iklan-iklan brand-brand beauty, atau YouTuber. YouTuber tuh hits banget di Korea juga, kayak Pony Beauty, atau ya, siapapun YouTuber yang makeup gitu, itu mereka pasti fokusnya ke sana. Apapun yang mereka pakai pasti langsung booming gitu loh, semua orang langsung beli gitu. Sedangkan itu bakal berpengaruh ke obrolan tongkrongan juga? Iya, bakal. Jadi misalnya kayak, lo udah nonton belum YouTube-nya si ini yang terbaru? Dia nyobain lipstick ini loh gitu. Ini gue beli nih gitu, misalnya gitu. Ini mau coba nggak gitu. Terus kalau fashion, mereka yang cowok-cowok terutama ngelihatnya tuh ke G-Dragon. Apapun yang G pakai pasti sold out. Dan ini bukan cuma fans K-pop, tapi kayak yang nggak suka K-pop pun ngeliatnya ke GD. Terus kalau yang cewek-cewek, fashionnya tuh biasanya dari drama yang lagi hits. Terus tokoh utama perempuannya siapa, biasanya ditiru kayaknya. Sekarang tuh yang lagi hits, It's Okay Not to Be Okay ya. Oh iya. Itu tuh si baju-baju yang ceweknya pakai, wah booming banget, semua toko jadinya bajunya ngikutin stylenya dia. Tapi untuk ingin bergaya seperti seseorang yang kita inginkan itu, dia untuk cost biaya di sana termasuk mahal atau murah sih? Kayaknya mirip sama Indonesia ya. Kalau misalnya yang bagian mereka mau yang kualitasnya bagus, ada harganya. Tapi kalau misalnya mau cari yang modelnya sama tapi kualitasnya jelek, ada yang versi murahnya gitu. Tapi bedanya kualitasnya aja gitu. Dan itu tergantung sama orang masing-masing kan, relatif pada mau ngeluarin duit atau enggak. Nah, di sana tuh tipikal orang-orangnya, kalau di sini kayak, dia gayanya oke tapi barangnya KW. Mereka tuh suka. Oh, di sana kalau brand-brand itu jarang ada KW sih, lebih tepatnya seringnya tuh kayak brand Korea ngeluarin model yang mirip, tapi jadinya bukan KW gitu, gimana ya? ATM, bukan, iya jadinya mereka kayak beli pun nggak bakal dikatain kayak ini KW-nya ini ya gitu, nggak, tapi emang terinspirasi dari si yang brand gedenya gitu kan. Tapi kebanyakan sih bakal nabung buat beli yang aslinya. Salah satu hal yang emang mengharuskan manusia sih, kayak lu nggak boleh beli KW tapi bisa mungkin lu nabung dulu biar bisa beli asli lah. Minimal beli second lah gitu, nggak apa-apa. Iya betul, second di sana banyak, free love gitu banyak. Kalau dari tongkrongan, lu termasuk orang yang
kuliah pulang atau yang suka nongkrong atau gimana? Beda-beda tiap tahun. Waktu tahun pertama, wah kayak selesai kuliah, ngumpul sama teman-teman kampus, seru-seruan di sekitar kampus. Tapi tahun kedua mulai karena udah kerja part time juga waktu tahun kedua, jadi lebih sering ngumpulnya sama teman-teman yang satu kerjaan, yang satu tempat kerja gitu. Jadi lebih sering ngumpul karena kantornya di Itaewon, jadi lebih sering ngumpul di Itaewon gitu. Terus kalau misalnya tahun ketiga udah fokus kuliah doang nih, jadi cuman kuliah kampus pulang. Tahun keempat itu udah parah banget, kayak cuman fokus kuliah banget, terus selesai kuliah kerja, udah kerja yang full time. Jadi kayak kuliah pagi, kerja sampai sore, terus ntar kuliah malam, kayak gitu terus. Terus waktu selesai kuliah baru free banget, kayak kerja nongkrong gitu. Party, naik meja, gila, kayak di Korea gue naik meja, Sampai kayak kita ketemu di Korea waktu itu. Yoi, bener. Halloween. Iya, spill. Nah, kalau orang Korea tuh tipikal, tapi kamu tuh sebelum itu kamu udah sempat nongkrong selama di Jakarta nggak sih? Nah, jadi maksudnya nongkrong di Jakarta gimana? Ya kayak perbedaan antara kamu nongkrong di Jakarta menongkrong di Korea tuh seperti apa gitu loh? Oh, beda banget. Kalau di Indonesia itu mungkin karena ada orang tua juga kan, jadi nggak pernah pulang malam. Walaupun sebenarnya nggak dilarang, tapi aku kayak nggak enak sendiri gitu anaknya. Jadi diusahakan jam 10 tuh udah nyampe rumah. Terus nggak berani keluar jauh-jauh, kayak paling di rumah, terus keluar ke mall, Kokas gitu, atau Campfield, terus balik lagi. Jadi cuma kayak yang ke deket-deket doang, terus ke mall. Nggak pernah clubbing, nggak pernah ke bar gitu-gitu, nggak pernah. Terus kalau di Korea, kayak bebas banget, mau pulang jam 4 pagi, mau nggak pulang gitu kan. Terus kayak party lah ini, ketemu temen, dadakan juga bisa. Kalau di sini kan nggak bisa dadakan, harus direncanain. Kalau karakter orang Korea tuh kalau lagi nongkrong itu, mereka tuh maunya apakah nongkrong ngegosip aja, atau nongkrong ke bar, ngebir doang, atau sekalian party, atau karaoke, atau jalan-jalan. Kalau orang Korea itu lebih suka nongkrong pasti kalau siang-siang di coffee shop. Coffee shop makanya ada banyak banget. Kenapa? Karena itu kayak tempat nongkrong mereka. Kayak kalau kita ke mall, kalau mereka tuh ke coffee shop. Terus di coffee shop ngobrol-ngobrol, catch up. Terus ntar baru kalau udah menjelang malam, makan malam, minum, ke klub yuk, ke klub gitu. Kalau yang tongkrongan Korea kayak gitu biasanya. Berarti dari siang sampai malam nongkrongnya satu aja nih? Apa kan kalau misalnya aku kan kayak siang nongkrongnya sama siapa, ntar sore nongkrongnya sama siapa, malam sama siapa, tengah malam sama siapa gitu. Itu juga bisa sih, kayak misalnya kayak siangnya nongkrong coffee shopnya main cewek-cewek, terus ntar malamnya sama beda geng gitu, kayak yang lebih party gitu juga bisa. Tapi kebanyakan sih mereka tetap satu tongkrongan, tetap satu geng terus seharian. Nah, kalau bahasa kita kan, karena banyak banget orang-orang Indonesia yang belum mengetahui tongkrongan di Korea itu kalau lagi nongkrong tuh ngobrolinnya apa? Apakah ada satu momen yang ngobrolin K-popan, atau gosip-gosip artis, atau pemerintah gitu? Itu tergantung tongkrongannya sih, relatif, tapi kebanyakan pasti curcol, kayak tentang pacar, tentang gebetan, atau tentang kerjaan, kayak misalnya, aduh bos gue nih gini-gini gitu. Kebanyakan sih kayak gitu, catch up kayak daily life. Kalau soal ngobrolin hobi, ngobrolin kayak K-pop gitu-gitu, mungkin saat nongkrong sama sesama satu komunitas, bukan sama teman-teman. Kayak misalnya, aku fansnya Monsta X nih, terus aku ketemunya sama yang sesama fans Monsta X, sesama satu komunitas, jadi ngomonginnya Monsta X tentunya. Tapi waktu aku ketemu sama teman-teman, aku nggak ngomongin Monsta X. Karena masih banyak orang-orang sana juga yang tidak nyaman untuk ngobrol di K-pop juga, atau gimana? Bukannya nggak nyaman sih, tapi maksudnya kalau ngomong
takut nggak nyambung juga. Oh. Biasanya kalau suka K-pop gitu itu nggak diumpetin sih, kayak semua orang tahu, lo kan suka K-pop yang ini kan gitu, terus iya gitu, iya gitu. Berarti hampir berbeda ya sama di sini, kayak di sini kan kayak kita suka K-pop kayak apa? Pasti ya emang sedih. Pantesan waktu kayak aku terakhir ketemu sama temennya temen yang baru kenal aku, dia kayak gaya lu kekoreaan banget. Terus gue kayak, oh iya emang gue suka K-pop. Terus dia, oh lo suka K-pop. Terus aku kayak merasa, ini dihina atau bukan sih gitu loh. Kok ambigu? Iya suka K-pop, why? Kamu tuh suka tongkrong, sebutkan 5 tongkrongan favorit kamu selama di Korea. Di Korea, 5. Wah, Club FF, Club FF udah pasti di Hongdae. Terus di Itaewon aku suka exit 1. Jadi di belakang exit 1 tuh ada jalanan kecil yang isinya semuanya kanan kiri bar terbuka gitu. Itu aku suka banget karena dia kayak ngingetin aku sama Kuta, Bali. Terus aku suka Hapjeong. Dia kayak kayak Itaewon tapi versi klasinya. Jadi kalau Itaewon kan kotor, kayak turis semua tuh isinya. Kalau Hapjeong ini lebih rapih, kayak coffee shopnya lebih cantik aja gitu. Nah itu Hapjeong aku suka. Dan yang keempat, Shinsa Garosugil. Itu aku suka banget karena butik-butiknya lucu-lucu, terus banyak coffee shop lucu-lucu juga dan banyak model-model ganteng. Terus yang kelima, aku bingung. Tempat nongkrong favoritku ya. Yang kelima. Bingung. Apa ya? Hanggang paling. Enggak sih nggak nongkrong. Oh, Lotte World deh, Lotte World. Aku sering ke Lotte World. Terus kalau konser K-pop yang paling kamu mewekin selama kamu tinggal di sana? Aku nonton konser K-pop sering banget. Ada yang secara gratis, ada juga yang bayar. Kalau yang bayar tuh kayak Teen Top, BAP, EXO. Tapi yang aku sampai nangis banget tuh malah bukan pas di Korea, malah pas nonton di Indonesia. Oh iya? Suju. Waktu nonton Suju di Indo, aku nangis. Kenapa tuh? Kayak mereka ada video yang surprise gitu di VCR gitu, kayak di ininya gede. Kayak merekanya juga entah nggak tahu juga, pokoknya kayak surprise dari fans. Kayak we are always with you, kayak Super Junior kayak gitu. Dari mereka yang masih kecil-kecil, yang masih zaman-zamannya apa tuh happiness, terus jadi sorry terus sampai yang sekarang udah segede ini gitu, terus kayak fansnya selalu ada gitu. Terus kayak mereka nangis, gue juga nangis gitu malah nih. Sumpah norak banget, tapi kayak ya. Tapi perbedaan antara kamu nonton konser K-pop di Indonesia sama di Korea sendiri itu gimana sih perbedaannya? Di dalamnya nggak beda ya, kayak semua orang tetap sama teriak-teriak, wah gila-gilaan, dorong-dorong itu juga sama di sana sebenarnya juga sama. Cuman pas ngantri di luarnya beda. Kayak di sana tuh antriannya tertib banget, mau udah dibuka yang kiri duluan, ya udah yang kiri aja dulu yang masuk, yang kanan diam aja santai, tunggu sampai dibuka, main-main HP. Kalau di sini yang kiri udah berdiri masuk, yang kanan pasti kan berdiri, kayak buru-buru mau masuk juga gitu kan, siap-siapnya tuh kayak menggebu-gebu banget. Terus kadang untuk masuk ke dalam areanya aja tuh pasti kelari-larian gitu kan. Betul. Di sana kan lebih tertib ya berarti. Nah, orang Indonesia kan banyak banget yang meromantisasi kalau kita tuh tinggal di Korea itu keren segala macam bla 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 gitu. Sebenarnya tuh dark side yang banyak orang belum tahu mengenai Korea itu apa sih? Satu, mereka nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Bukan yang nggak bisa ya, tapi mereka menolak untuk berbahasa Inggris kebanyakan. Jadi yang pasti turis atau kalau kamu baru ke sana, kamu nggak bisa ekspektasi mereka bakal ngomong sama kamu. Itu satu. Terus selain di kendala bahasa, mereka juga emang orangnya tertutup banget sama orang yang mereka nggak kenal. Makanya aku kaget banget waktu aku pulang ke sini, aku lagi ngantri buat di bank, lagi ngantri nomor gitu. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak di belakang ngajak ngobrol. Dia kayak,
Mbak nomor berapa? Aku bilang ini nomor ini, terus dia kayak oh ini Mbak gini-gini, terus kayak ngelanjutin perbincangan, terus aku kayak gue nggak kenal lo, kenapa lo ngajak ngobrol gue? Terus gue nanya ke bokap kan, Pak tadi aku diajak ngobrol gini-gini, terus kata bokap lah iya emang kenapa? Bukannya aneh orang nggak kenal terus diajak ngobrol kayak basa-basi gitu, terus ntar ada yang nimbrung juga di sebelah sana, oh bapak ini ya udah nunggu di pagi ya gitu-gitu, terus gue kayak what the hell is going on? Sedangkan kalau di Korea aneh banget nyeletuk apa tiba-tiba SKSD gitu tuh aneh banget, jadi kayak mereka pasti makanya kalau lagi jalan sendirian atau di subway, di dalam public transportation, mereka pasti nunduk main HP sendirian, nggak mau diganggu, nggak mau ngomong sama orang, pokoknya fokus sendiri aja gitu. Di situ bedanya. Dan apa ya, pasti orang Indonesia yang selalu suka nyapa, selalu kayak apa, semua ngeliat semua orang disapa, bakal kaget ngeliat di Korea kenapa semuanya pendiam gitu. Terus apa lagi ya? Apalagi ya Kak, kira-kira kan kamu pernah ke Korea juga? Aduh, kan kamu yang lebih lama. Kalau misalnya nongkrong deh, kayak misalnya apakah mereka mau sharing table dengan mudah atau gimana? Apa gimana? Kan kalau misalnya di sini kan kayak misalnya meja buat berempat nih, tapi kita coba berdua, tiba-tiba ada orang masuk ya. Kalau di sini kan kayak taruh pas itu biar nggak ditempatin segala macam. Kalau misalnya sharing table tuh apakah hal yang lumrah atau gimana? Kayak misalnya datang berdua, mereka otomatis sadar diri sih duduknya di yang tempat untuk berdua gitu. Terus ntar jadi kalau misalnya ada yang masuk 4 orang, ya udah ya mereka masuk ke 4 orang. Atau enggak mereka sadar diri sendiri, mereka ngelihat ada 4 orang masuk, mereka langsung berdiri, langsung pindah sendiri tanpa disuruh. Gitu. Bener nggak? Bener. Iya. Jadi kayak kadang misalnya mereka kayak apa ya, nggak sadar diri aja. Gitu. Bahkan pada saat kita lagi kelabing itu orang-orang sana jadi lebih aware aja gitu loh sama orang sampingnya itu siapa. Iya benar. Terus juga sama misalnya kayak selesai makan diberesin sendiri, ditaruh di kasir lagi. Semua tempat di coffee shop kayak gitu, di restoran kayak gitu. Jadi kalau habis selesai makan, sampahnya kita kumpulin, piring kosong segala macam kita tumpuk sendiri terus kita balikin ke kasirnya. Sedangkan di sini enggak kan? Di sini kan taruh di meja aja, ntar ada yang bersihin gitu kan. Nah itu juga aku kaget. Jadi waktu aku makan di McDonald's, aku kayak udah beresin sendiri mau taruh ke kasir, terus mereka kayak, lu ngapain Ras? Hah? Ternyata nggak harus beresin sendiri gitu ya. Kalau di Korea harus beresin sendiri. Apalagi kira-kira yang hal-hal kehidupan orang Korea yang banyak orang Indonesia belum tahu. Biar para K-popers atau audiens di Korea itu tahu kayak, oh berarti gue kalau ke Korea gue harus ngelakuinnya gini. Jangan heran kalau misalnya mereka ninggalin barang-barang berharga di atas meja. Kayak itu nggak bakal hilang. Terus misalnya kayak di toilet gitu mereka taruh tas aja di luar, terus mereka ke toilet balik lagi ambil tasnya, cuci tangan ambil tas. Kan pasti kaget kan, kayak mamaku aja ngeliat kaget, oh my god itu tas mahal ditaruh di situ aja loh, dia kan kalau dia ngambil gimana? Nggak bakal ada yang ngambil gitu. Sama kayak ya kayak jual-jualan di Myeongdong atau di Hongdae, mereka jual perintilannya di luar aja gitu, kayak rak baju ditaruh aja di luar, orang lalu lalang kayak mereka nggak takut dicuri. Itu terus apa lagi ya? Babi sih penting nggak ya? Kayak mereka di sana kan makan babi dan kayak sangat menormalisasikan babi di segala macam makanan. Jadi hati-hati saat makan aja gitu. Nah, berarti kalau misalnya banyak para masyarakat Indonesia nih misalnya yang tidak memakan, yang muslim lah kasarannya. Kamu tuh punya rekomendasi, misalnya kalau misalnya mereka lagi jalan-jalan ke Korea, kamu punya tempat-tempat khusus kayak, oh mendingan kalian kalau misalnya muslim, makannya biar tidak terkombinasi babi ke sini. Ya, aku sih yang pasti kalau lagi tour guide gitu, aku bawanya ke restoran yang restoran ayam, chicken restoran atau kayak takgalbi, apa ya takgalbi itu kayak nasi goreng ayam. Itu di Yugane namanya, Yugane itu enak. Terus kalau di Myeongdong ada halal restoran namanya Busan Jeep. Terus di Itaewon tuh ada halal street. Jadi di Itaewon Station exit 3, kalau menuju ke Masjid Seoul, di situ satu jalan tuh udah makanan halal semua. Jadi kalau misalnya mau nyobain makanan halal yang di Korea banget tuh di situ.
Mantap. Ya, itu satu jalanan tuh pilih aja mau yang mana kanan kiri, beda-beda makanannya. Sama Nuna Holdak di Hongdae. Sama Nuna Holdak di Hongdae. Apa kenapa Kak? Sama Nuna Holdak di Hongdae ada. Apa di Hongdae? Nuna Holdak. Iya Nuna, iya. Ya itu kan sih yang makanan ayam kan. Yes. Itu juga enak banget dan kenapa ya? Karena dia gede aja gitu kan dan terpampang besar gitu. Sebenarnya ayam goreng Korea beda banget ya. Iya, di Korea makan ayam nggak pakai nasi. Disitulah bedanya. Jadi di sana makan ayam ya satu bucket gini gede isinya ayam semua, nggak ada nasinya gitu. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Oke. Kira-kira apa yang kamu kangenin dan yang tidak dikangenin dengan kamu di Korea? Yang aku kangenin sih ya pasti pergaulannya si teman-temannya, kayak di sana apa ya? Aku nggak tahu antara semua orang Korea seperti itu atau cuma pertemananku aja. Tapi di sana tuh mereka anti julid banget, kayak kamu mau ngelakuin kesalahan apa besar kecil gitu mereka nggak peduli, kayak ya udah bodo amat, yang penting kita survive, yang penting kita have fun kayak gitu. Terus night life-nya kangen banget sama night life Korea. Terus alkoholik usap alkoholik. Terus kayak belanja-belanjanya di perintilan lucu-lucunya itu kangen. Kalau makanan nggak kangen makanan. Sama kangen kucing, aku di sana punya kucing. Cream puff. Terus iya sih kangen gitu-gitunya sih, kayak suasananya pas malam sama teman-temannya. Tapi kalau disuruh milih tinggal di Indonesia pun aku nggak apa-apa karena dekat sama keluarga dan apa ya, kayak bisa beradaptasi juga ya, maksudnya kayak bahasa gitu nggak ada kendala kan, di sini semua orang berbahasa Indonesia. Jadi di sini juga nyaman-nyaman aja tinggalnya. Cuman kadang suka kangen aja sama hal-hal yang aku bisa lakuin di Korea, tapi aku nggak bisa lakuin di sini. Kalau yang nggak dikangenin dengan hidup di Korea itu apa? Yang nggak dikangenin? Makanan, satu. Aku suka makanan Korea, tapi maksudku kayak di Indonesia juga udah banyak, jadi nggak kangen. Terus kerja aku nggak kangen. Setelah merasakan kerja di Indonesia, kayak aku kan sekarang kerjanya self-employed, tapi kayak lebih cocok ternyata. Jadi aku nggak kangen kerja di Korea karena aku sudah merasakan kerja di Korea tuh bikin stres. Walaupun gajinya gede banget tapi kayak stres parah. Itu dua. Terus yang nggak dikangenin itu apa ya? Di sana nggak ada Shopee. Nggak boleh sebut ya namanya, boleh kan? Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kayak di Korea sponsor by Shopee. Sponsor by Shopee gede gitu. Tapi ya, di sana ada, cuman kayak harganya tuh nggak semurah di Shopee. Kan Shopee kayak bisa nemu. Kak, tahu nggak sih kemarin aku nemu kodok hidup dijual Rp400, Kak. Rp400. Terus dia ngomong kalau mau di-send pakai Grab atau Gojek same day gitu. Biar nggak mati, yang instan biar nggak mati gitu. Terus kayak gitu. Sedangkan di Korea nggak ada gitu. Di Korea nggak ada Grab, Gojek atau Uber. Iya. Gitu, jadi kayak. Jadi kalau mau pergi-pergi harus jalan kaki sendiri aja. Jalan kaki, public transportation atau taksi kalau mau mahal. Tapi ya nggak ada gitu-gituan. Iya sih. Tapi ini aku kangen sih ke jalan kaki di Indonesia tuh aku nggak bisa. Gitu, kangen. Mabok-mabok jalan kaki pulang tuh kayak aduh. Aja udah. Banget parah, terus pakai baju tete-tete itu nggak apa-apa. Sama nungguin kereta pagi-pagi buka. Iya bener. Ini kayak gitu kayak sambil apa? Iya Kak, itu kangen sih benar. Yang aku kangenin dari night life-nya Korea tuh sebenarnya itu kayak bebas pulangnya tuh jalan kaki. Sambil dalam keadaan mabok, pakai baju clubbing gitu, tapi kayak aman-aman aja gitu nyampe rumah. Kayak gue di Indonesia nggak mungkin banget. Misalnya di sini clubbing tuh di mana sih? Senopati, bukan? Ya beberapa daerah, Senopati, Kemang segala macam. Let's say aku mabok-mabokan di Kemang, terus kayak guys gue udah mabok banget nih jam 4 pagi nih, itu kayak gue jalan kaki pulang ya, nggak mungkin kan? Jalan kaki pulang ke Kalibata. Mati nyampe. Terus
dengan pakaian clubbing, gila, kayaknya nggak bakal bisa sih. Jadi kayak yang kangen itu banget. Nah, kan kamu sekarang di Indonesia berarti udah for good hitungannya. Apa? Hitungannya di Indonesia udah for good. Di Indonesia udah for good sekarang. Jadi tapi tetap bakal balik ke Korea, cuman as a tourist. Jadi kayak sebagai turis aja. Nah, berarti kamu sekarang di Indo hidupnya apa nih? Kerjanya berarti apa? Sekarang aku self-employed kan, kayak lebih fokus ke endorsan atau kerjasama sama brand-brand, company-company. Terus juga aku lagi jualan baju nih, di babah jualan. Kayak baju-baju di lemari itu semua aku kosongin, itu juga kerjaan. Terus iya, sama lagi ngembangin ini sih, platform media sosial. Nah, Dan soalnya hal yang aku menarik tuh kayak begitu kamu pulang ke Indo dari Korea gak lama aku kayak kok ini si Babah jadi rajin Shopee Live nih. Oh iya. Itu sebenarnya penyebab utamanya tuh apa gitu loh? Penyebab utamanya kalau aku boleh belak-belakan itu tuh cuan banget sih Kak, sumpah. Shopee Live tuh cuan, and cuan is life. Jadi aku kan anaknya produktif banget, produktif dalam artian kalau nggak ada kerjaan, kalau nggak menghasilkan uang, kalau nggak berpenghasilan, aku bakal ngerasa buat apa gue hidup kayak gitu. Jadi pasti aku akan selalu nyari kerjaan yang bisa menghasilkan uang gitu, selalu dari dulu. Terus sepupuku ini udah duluan, dia bikin Shopee Live, terus dia bilang ke aku kayak, Ras lu coba aja jualin baju-baju lu gitu di Shopee Live. Ntar lu juga ini kok kayak apa, bakal ke belabelasan sendiri deh gitu, bakal demen deh gitu. Terus aku awalnya mikir kayaknya paling cuannya berapa sih, nggak sebanding sama tenaga gue dan baju-baju gue, masih sayang kayak gitu kan. Tapi setelah aku coba, aku jualin bajuku yang aku udah nggak pakai lagi dan beneran cuannya kerasa, terus aku kayak holy fuck, terus jadinya jadi kebablasan beneran. Tapi terus sekarang kayak koleksi pribadi atau gimana? Awalnya kan baju-bajuku terus nih, sampai itu tuh sebetulnya sudah kosong, udah dijual semua. Terus jadinya kayak aku nyuruh teman-teman kan di Instagram mau nitip jualin, ayo ke aku gitu. Jadi teman-temanku pada bawa dus ke rumah, gitu. Terus tolong jualin. Terus terakhir tuh ada Kak Furi Citra, dia juga selebgram, dia selebgram. Terus dia kasih aku 1 dus buat dijualin. Gile, jadi kayak win-win solution sih, mereka cuan tanpa harus usaha, dan aku juga cuan dari baju-baju mereka. Karena yang aku seneng tuh dari kamu, apa ya? Kamu sangat-sangat mendukung para online shop ini untuk menjualkan barang-barangnya lewat kamu gitu loh. Iya. Kayak, apa yang kayak mau membantu kesejahteraan para K-popers yang mau punya jualan juga jadinya. Sama itu juga sih, kayak aku merasa lagi pandemi gini, aku aja yang punya privilege aja tuh nggak tiba-tiba zero penghasilan. Gimana yang bukan aku gitu, aku mikir aja kayak gitu. Jadi kalau aku bisa ngebantu, ya pasti aku akan bantu gitu sih. Maksudnya kayak gimana ya, soalnya aku kayak aduh, ini pandemi mempengaruhi semua orang gitu. Dan bayangin kalau kamu nggak ada penghasilan sekeluarga gitu misalnya, amit-amit, tapi kayak sedih banget kan. Kayak astagfirullahaladzim, kalau misalnya aku bisa bantu, aku bakal bantu gitu. Kayak, karena aku melihatnya gara-gara pas red card keluar, ya Allah, gue gak nyampe segininya banget ternyata. Aku kaget, aku ngeliat pas siapa sih di Twitter waktu itu nge-tweet red card. Masalah. Ini disensor aja ntar. berapa puluh juta, 50 juta sekali post gitu kan. Ya astagfirullahaladzim. Kayak nolnya gelinding 1, nolnya gelinding berapa tuh? 3. Enggak, ketahuan begonya nih Ustadz Chen. Wait, gue harus ngitung, gue gak bisa begini gitu. Kan dia 50 juta. 2. 3 dong. Oh iya. 50.000. Jadi gitu. Jadi kayak wow, nolnya gelinding 3. Terus kan aku nge-tweet itu, pas aku nge-tweet itu, jeng, DM langsung belum bludak.
langsung pada, Kak, aku mau endorse. Neng. Terus jadinya aku sekarang udah punya admin, terus adminku yang kewalahan. Iya, makanya begitu awal-awal kamu balik tuh tiba-tiba kamu nyari admin kayak, kayak ini anak kepikiran sesuatu nih. Iya, emang. Karena apa ya, kayak aku kan juga lagi pengen mulai YouTubing lagi, udah nggak? Mulai YouTube lagi. Kalau aku fokus ke Ustadz Chen, endorsan, dan babah jualan sendirian, nggak bakal ada waktu untuk fokus ke YouTube gitu. Jadi aku membutuhkan admin biar aku bisa fokus ke YouTube. Nah, berarti kan ada hal sesuatu yang baru nanti bakal datang dari Ustadz Chen nih, dari sisi konten di YouTube. Ya. Boleh dikasih teaser nggak kira-kira kamu bakal membuat apa sih di YouTube? Kayak YouTuber orang-orang biasa sih, kayak review barang atau sehari-hari Babah ngapain aja sih, Babah mencoba dalgona coffee, atau house tour gitu, atau mungkin sama Mamah cerita-cerita, kayak kadang soalnya cerita Mamah tuh lucu dan orang-orang tertarik gitu, jadi mungkin ngobrol sama Mamah gitu. Sama cerita horor. Cerita horor sama Mama tuh pasti yakin deh orang-orang dengerin. Gitu. Terus sama apa ya? Iya gitu-gitu doang yang bisa dilakukan di rumah. Oke, terima kasih. Apa ya? Oke deh. Thank you Kakak. Aku nggak sabar nih di Korea kapan lagi ya? Ya, di Korea selesai pandemi baru ada offline event lagi. Sedih ya, aku juga bingung kalau ditanya, Babah kapan ke Korea, ntar pas selesai pandemi, tapi selesai pandeminya kapan? Tapi kan nggak ada keinginan buat ini, buat kirim puff ke Indo? Apa? Nggak ada keinginan buat kirim puff ke Indo? Kirim puff ke Indo? Ada, cuman tiket pesawatnya tuh lagi jarang banget yang bawa binatang dari Korea ke Indonesia. Terus kalinya ada Korean Air itu harganya tuh bisa 10 juta gitu loh. Terus nanti nyampe di sini, cream puff-nya juga harus dikarantina 3 minggu di airport. Terus aku kayak kasihan. Ya udahlah di sana aja lah, daripada soalnya gara-gara pandemi juga jadi masih begini gitu loh. Sedih, jadi nunggu kelaran dulu baru cream puff, mungkin antara cream puff ke Indonesia atau aku yang sering-sering ke Korea. Mantap. Bareng di Korea ya, kita ke Korea. Siap Kak Non.